Oke, para mahasiswa ATRI, hari ini saya akan mencoba memberikan materi perkuliahan tentang di perkuliahan di mata kuliah tata kamera 2 ya di Multicam. Nah, kenapa ini saya lakukan? Karena seperti kita ketahui sekarang ini merebak wabah virus ya yang oleh WHO sudah dinyatakan pandemi, dan untuk mengurangi aktivitas kita dalam berinteraksi, maka kita melakukan yang namanya perkuliahan online. Tetapi di satu sisi perkuliahan online itu memang sangat mudah untuk mata kuliah yang terkait dengan teori ya, artinya bisa saya sampaikan nanti, misalnya materi saya upload itu akan mudah. Tetapi kan mata kuliah saya terkait dengan yang berhubungan dengan praktek, ya, berhubungan dengan alat, berhubungan dengan artinya kalian harus mencoba gitu. Nah, makanya setidaknya untuk meminimalis kesenjangan ketika kita tidak berinteraksi, maka saya coba upayakan menggunakan media video ini ya. Semoga yang saya lakukan ini tidak mengurangi keseriusan kalian ya, artinya bahwa media ini tidak mengurangi penjelasan saya ya, sehingga kalian juga bisa lebih mudah memahami dengan demo-demo yang mungkin akan saya berikan ini ya. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di forum atau menggunakan media lainnya. Oke. Terkait materi kita kali ini ya, materi kita kali ini adalah berhubungan dengan komunikasi ya. Komunikasi di dalam sebuah produksi multi kamera. Kita bayangkan bahwa sebuah proses produksi jika tidak ada komunikasi, apa yang terjadi? Ya. Sepertinya tidak memungkinkan ya. Bisa saja terjadi, tetapi itu akan menghambat jalannya produksi. Contoh ya, ketika kita live di dalam multicam ya, di dalam multicam biasanya interaksi antara kru, talent dan PD atau tim produksi itu berbeda ya. Seperti kita ketahui, kalau kita sedang syuting ya, kameramen berada dengan talent berada di dalam studio, maka control roomnya itu berada jauh di luar studio ya. Mungkin ada yang di luar studio, atau kita bahkan ada yang di berbeda beberapa lantai ya. Misalnya di studio broadcast itu bahkan studionya ada di lantai 1, control roomnya ada di lantai 3. Bayangkan jika tidak ada komunikasi, maka akan sangat mengganggu ya. Jadi betapa pentingnya komunikasi itu di dalam multicam ya. Betapa pentingnya komunikasi ini, maka saya akan coba menjabarkan terkait dengan komunikasi tersebut ya. Nah, kita lihat di belakang saya ini adalah beberapa peralatan yang sering kita pakai ya. Jadi biasanya yang berada di dalam sistem ini adalah PD ya, PD. Kameramen tidak berada di dalam ruangan ini ya. Kameramen itu berada di floor bersama dengan talent dan FD. FD itu adalah floor director. FD lah orang yang menjembatani komunikasi antara orang yang ada di control room dan yang ada di floor gitu. Jadi betapa pentingnya gitu ya komunikasi. Nah, komunikasi itu dilakukan melalui apa? Banyak hal ya. Salah satu contohnya adalah ya, kita tentunya menggunakan peralatan bisa berupa menggunakan komunikasi headset ya, bisa menggunakan ini ya. Jadi masing-masing itu di control room juga menggunakan ini, kemudian di floor juga menggunakan ini, sehingga komunikasi melalui sebuah alat ya. Ini apalagi bentuk komunikasi itu macam-macam ya, macam-macam. Jadi bisa melalui nanti akan detail akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi ada komunikasi melalui misalnya signal ya, signal contohnya adalah melalui lampu
Toli itu adalah lampu yang menyala di kamera, ya. Bisa di sini, ya, di sini nanti akan menyala yang menandakan kamera sedang on. Itu adalah bentuk juga komunikasi. Ya. Kemudian juga kalau kita menggunakan viewfinder besar, dia ada di sini akan menyala. Nah, ini akan menandakan, mengkomunikasikan bahwa kamera ini sedang on, ya, sedang on. Nah, itu bisa dipergunakan untuk kameramen, ya, yang menandakan bahwa kita harus standby. Kita harus standby. Tapi buat talent itu menandakan bahwa misalnya ini host, ya, host ketika dalam sebuah acara non drama, maka ketika dia berinteraksi dengan penonton di rumah, maka dia harus menghadap ke kamera, ya, ke lensa. Nah, karena multicam seperti kita ketahui kan menggunakan tidak hanya satu kamera, ya, tetapi 2 bahkan lebih. Nah, supaya interaksi tetap terjaga, pandangan tetap terjaga antara host dengan dengan penonton, maka si host itu harus menghadap ke kamera. Nah, kamera mana yang sedang on? Nah, disitulah si host harus mengarahkan pandangannya. Nah, untuk mengetahui kamera mana yang sedang on, maka ada lampu toli namanya. Nah, jadi ini lampu toli ini bukan berfungsi hanya untuk kameramen saja, tetapi untuk talent juga.